Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa dari Panwaslu Kecamatan Singosari. Hari ini kita mengikuti kegiatan salah satu PKD untuk melakukan pengawasan di salah satu wilayah Desa Ujung Timur, Kecamatan Singosari. Udah penasaran kan? Pastinya. Langsung saja kita ke Dusun Pusung, Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari. Let's go! One day with PKD Kecamatan Singosari. Sebelum kita ke Dusun Pusung, kenalan dulu yuk dengan PKD Desa Wonorejo, yaitu Mas Burhanuddin. Keseharian Mas Burhan dimulai dengan melayani customer di salah satu usaha yang dimilikinya. Nah teman-teman, setelah melayani customer, Mas Burhan langsung meluncur ke Dusun Pusung. Lihat nih jalanannya, sangat menantang kan? Tapi ini cuma beberapa footage jalan yang kita tampilkan. Kalau kalian penasaran seberapa serunya, hubungi kita ya. Setelah itu, Mas Burhan melakukan pengawasan serta pencermatan terhadap daftar pemilih. Nah, ini nih teman-teman, salah satu lokasi penempelan daftar pemilih di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari. Wow, seru juga ya perjalanan kita kali ini. Aduh, sangat melelahkan sekali nih Pak Burhan. Medannya benar-benar sangat jauh sekali dan sangat menantang. Karena kan ini salah satu wilayah di Singosari yang mungkin medannya sangat sulit, mungkin paling sulit di wilayah Singosari, dan juga penuh tantangan juga. Karena apa? Karena jalan yang kita lewati kalau kita mau menuju ke Pusung itu nggak selalu mulus. Jadi masih ada jalan-jalan yang rusak, yang kita di situ harus benar-benar hati-hati untuk sampai ke sini. Iya benar banget ini Pak Burhan. Tadi waktu kita jalan di sana, saya sempat tertidur gitu karena di samping itu hawanya tuh sangat sejuk sekali ya. Karena kan habis panas kita terus ketemu wilayah di sini dan itu benar-benar sejuk dan saya sangat menikmati sampai saya tadi sampai terlelap sedikit gitu. Oh gitu ya. Oke, nah gini Pak Burhan, jadi kita itu mau tanya-tanya nih ya. Nah dengan medan yang cukup jauh seperti ini, dengan sangat menantang, dengan jalanan yang sangat cukup rusak ya Pak ya, bisa dikatakan cukup rusak. Nah gimana sih proses pengawasannya itu? Tentunya sangat menarik ya, karena kita adalah wilayah khusus di Singosari yang punya medan nggak sama dengan yang lain. Tentunya untuk sampai ke sini kita butuh perjuangan yang cukup sulit dan agak tidak mudah kayak gitu ya. Kalau misalnya kita pilih jalan yang agak enak, kita harus muter melewati dulu wilayah Jabung, Kecamatan Jabung. Tapi kalau misal kita kepingin mencari medan yang agak dekat jaraknya dari Wonorejo ke sini, itu kita harus melewati jalanan hutan, jalan setapak yang tidak mungkin dilewati oleh motor kayak gitu. Apalagi motor-motor metik yang kayak kita gunakan sekarang, nggak mungkin kalau lewat di jalan hutan yang di bawah sini, tepatnya di sini, itu nggak mungkin. Iya. Jadi gitu. Nah, tadi itu kira-kira nih Pak ya, dari rumahnya Bapak sampai ke Dusun Pusung ya Pak ya. Dusun Pusung ini kira-kira sampai berapa kilo Pak ya? Kalau kita lewat yang di Dusun Banyol ya, yang kita naik, yang jalannya kita melewati jalan setapak tadi, mungkin agak sedikit agak lebih dekat dari Wonorejo ke Dusun Pusung sini. Tapi kalau kita melewati jalan yang muter, dari kita melewati Kecamatan Jabung dulu, yang tadi itu kita dari Wonorejo berjarak sekitar 7-8 kilo lah dari sini. Wah. Jadi penuh perjuangan. Iya lumayan Pak ya, sangat perjuangan sekali. Nah dengan medan yang seperti itu tadi, nah kira-kira nih ada nggak ya permasalahan yang dihadapi nih? Pasti ada nih ya, kira-kira apa nih permasalahannya? Gini Mbak, orang kampung itu Ya. Itu lucu-lucu. Memang banyak ya yang lucu-lucu, yang kita dikira minta sumbangan lah, atau kita
tanya-tanya tentang data di KTP atau di KK untuk menyamakan data kita itu kan, itu mereka pasti jawabnya gini, rata-rata mereka tanyanya gini, "Pak, kate oleh duit ya?" Itu yang pasti kita alami di sini, gitu. Oh gitu ya, iya ya. Memang sering banget ya. Bukan hanya di desa Wonorjo aja, mungkin di desa-desa lainnya mungkin juga terjadi permasalahan yang seperti itu gitu ya. Karena kalau di desa apalagi yang agak pelosok itu memang masih awam dan lebih suka jika ada duitnya, Pak ya. Nah, ini kan ada permasalahan seperti ini nih. Nah, gimana sih caranya Pak Burhan untuk menyikapi permasalahan yang terjadi di TKP? Oh ya, yang pasti kita koordinasi sama PPS ya. Karena kalau untuk penyikapan itu adalah lebih ranah ke mereka, bukan ranah kita. Kalau untuk penyikapan data. Tapi yang pasti kita menyarankan yang terbaik agar supaya wilayah kita tidak terkendala di teknis kayak gitu. Contoh misalnya gini, di wilayah Pusung, saya usahakan TPS-nya juga berada di Pusung. Kenapa? Karena warga Pusung kalau TPS-nya nanti di wilayah Wonorjo, mereka otomatis akan naik turun. Jadi kasihan mereka gitu. Jadi kita usahakan, kita sarankan ke PPS agar masyarakat yang di wilayah Pusung, TPS-nya juga berada di Pusung, kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, di desa Wonorjo ada berapa TPS nih? 19 TPS. Wow, 19 ya, dengan jarak satu TPS ke TPS lain cukup jauh. Cukup jauh, sekitar kurang lebih 500 meter lah, antara 500 meter sampai 1 kilo lah jalan. Wah, keren banget ya, luar biasa nih Pak. Nah, kira-kira nih selama pengawasannya Pak Burhan, ada nggak ya hal menarik nih yang didapat dari pengawasannya Bapak? Hal menarik, ya menurut saya yang menarik itu ketika kita bertamu ke rumah seseorang untuk menanyakan data apakah sudah didata sama teman-teman Pantarli, teman-teman PPS kayak gitu. Itu ada yang lucu jawaban mereka. Mereka malah ketakutan atau dikira kita ini sedang mencari seseorang untuk kita tangkap atau gimana kayak gitu. Wah, disangka ini ya, Pak polisi ini ya. Nah, kira-kira ada nggak ya ini yang bikin lucu itu dan terus kayak ada yang nyebelin gitu? Kalau yang nyebelin sih selama ini saya belum pernah menemukan. Mereka fine-fine aja, tapi yang lucu yang banyak, yang seperti yang tak bilang tadi kayak gitu. Oh, iya. Nah, pernah nggak Pak ya waktu itu kan ini medannya tadi cukup jauh sekali. Ada nggak kejadian mungkin di jalan, ban kempes atau gimana? Pernah nggak sampai kejadian seperti itu? Pernah, dan itu sangat menguras tenaga sebetulnya kayak gitu. Dan waktu itu pas saya juga sendirian juga pas ban kempes, kemudian bensin juga mepet. Itu yang bikin susah. Akhirnya waktu itu saya jalan sendiri kayak gitu. Motor tak tinggal, beli bensin gitu. Memang ya kalau perjalanan yang mau ke Dusun Pusung ini nih teman-teman ya, wajib bensinnya itu harus penuh. Nanti kalau setengah nih sampai tengah-tengah habis, bisa-bisa dorong. Dan juga karena saya lihat Pak ya tadi di sini tuh jarang tokonya Pak ya. Jarang. Ini satu dusun ini mungkin cuma ada satu toko. Iya, nah begitu teman-teman. Jadi prosesnya seperti itu, medannya juga sangat melelahkan ya Pak ya. Betul. Tapi nih Pak, walaupun melelahkan nih, tapi tetap semangat nggak ya? Pasti, yang pasti harus semangat dong. Oh ya, ini Singosari itu punya jargon nih. Gimana kalau kita jargon dulu nih biar teman-teman itu semangat gimana? Yo, Oke siap. Pak ya. Salam awas Singosari gitu ya Pak. Ya. Oke. Salam awas Singosari. Singosari. Setelah selesai melakukan pengawasan di Dusun Pusung, Mas Burhan melakukan pelaporan dan berkoordinasi dengan Panwascam Singosari terkait hasil pengawasan yang telah dilakukan. Sekian dari kami. Panwaslu Kecamatan Singosari. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.